Ya untuk apa jadi oposisi kalau jadi di dalam kabinet kita bisa ikut mewarnai? Untuk apa jadi oposisi? Emang gak enak. Memangnya kalau di dalam kita nggak bisa keras. Kenaikan BBM ada nih ya, saya nggak mau bicara ada kenaikan BBM dia teriak-teriak tuh di masyarakat. Kenaikan BBM ditolak, tapi di DPR mereka terima. Gitu. Padahal nangis-nangis lah itu tuh Bu. Nah, itu kan nggak itu yang saya bilang nggak konsisten gitu loh, nggak konsisten gitu. Nah, tapi saya memuji, saya terus terang saya puji PDIP. Selama menjadi oposisi, PDIP itu keren. Kan Nasdem sudah bilang kalau Anies mau nyalon lagi sebagai gubernur DKI, kami siap mendukung. Kan gitu. Sahroni jadi wakilnya. Masuk barang itu kan? Ya benar nggak sih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat kepada Sobat Rakyat Merdeka semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Sis di podcast Ngegas Rakyat Merdeka. Hari ini kita akan membicarakan soal dinamika koalisi pasca Pilpres. Yang menarik, salah satu dari koalisi ini adalah dari Partai Nasdem yang baru beberapa jam setelah putusan MK langsung tiba-tiba belok putar haluan menjadi pendukung Prabowo. Tapi apakah benar memang ini sudah putusan final atau memang itu baru sebatas wacana publik aja? Untuk membahas ini saya kedatangan bintang tamu yang memiliki kapasitas untuk membahas masalah ini. Dia adalah politisi senior Partai Nasdem, beberapa kali jadi anggota DPR dan sekarang menjabat sebagai ketua DPP Partai Nasdem, yaitu Ibu Irma Chaniago. Assalamualaikum Bu, sebelumnya terima kasih sudah datang. Apa kabar nih Bu? Baik Sis. Saya sama Bu Irma ini udah kenal lama, dari sebelum di DPR saya sudah kenal Ibu Irma. Ya kan? Sampai sekarang udah puluhan tahun ya kita udah 3 periode, karena udah masuk 3 periode. Bu, seperti yang saya bilang tadi di awal Bu, ini kan Nasdem salah satu partai yang cukup cepat beradaptasi dalam politik gitu kan. Putusan MK baru diketok, berapa jam sebelumnya, setelahnya langsung menyatakan mendukung Pak Prabowo dan masuk dalam koalisi. Pertanyaannya memang ini sebenarnya sudah final atau memang masih sebatas wacana atau masih bisa berubah lagi sih sebenarnya Bu? Ini yang publik sebenarnya masih bertanya-tanya, pengen tahu ini final apa enggak sih sebenarnya? Kalau keluar dari mulut ketua umum dan itu disampaikan ke publik, pastinya final lah. Ya, kita memang mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Dan itu sudah disampaikan Pak Surya Paloh ke publik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan begini. Kenapa sih Nasdem selalu yang pertama? Nasdem itu realistis, partai realistis, bukan partai yang baperan, bukan partai yang yang melankolis, bukan. Dia selalu berpikir untuk bangsa dan negara. Bukan sekedar untuk partai saja gitu ya, untuk kepentingan partai saja, tapi demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan bangsa dan negara itu harus berada di atas kepentingan partai politik. Ya memang harus jadi role model dalam semua hal, kan Nasdem selalu number one mengambil keputusan. Tapi rata-rata keputusan yang diambil Nasdem rata-rata ya, nggak semua gitu ya. Buktinya waktu dukung Anies kalah kan gitu ya. Rata-rata bisa dibilang 80% itu menghasilkan ya, mencapai target lah gitu. Apa yang diputuskan oleh pimpinan kami Pak Surya Paloh dalam hal mengambil keputusan gitu. Jadi itu juga yang menyebabkan kemudian kami secara sadar gitu ya mendukung setelah MK memutuskan, artinya regulasi ya, kita berpegang pada regulasi. Karena Nasdem itu taat azas, taat regulasi. Jadi kita berpegang pada regulasi saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kok tiba-tiba ninggalin koalisi perubahan gitu ya, itu saya kira ada kesalahan persepsi publik. Nah ini juga yang tidak tersampaikan secara baik ya kepada publik, bahwa koalisi perubahan itu adalah koalisi antar partai politik, Nasdem, PKS, PKB, bukan antara Nasdem, PKS, PKB dan paslon. Kalau dengan paslon itu mendukung, bukan koalisi.
Masa koalisi sama pribadi kan nggak bisa. Nah, jadi itu yang nggak tersampaikan kepada publik secara baik. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa Nasdem pengkhianat, kemudian belum apa-apa sudah melarikan diri. Ya salah lah, ya. Cara berpikirnya salah gitu. Cara berpikirnya keliru. Karena koalisi perubahan ketika sudah dinyatakan oleh MK kalah, ya sudah selesai. Secara otomatis koalisi perubahan itu bubar dalam rangka mendukung presiden pilpres. Tapi kalau nanti kemudian bisa mau dilanjutkan kepada program-program misalnya di pilkada, itu beda lagi. Gitu. Tapi kan itu belum ada setidaknya mekanisme partai. Biasanya kan partai itu menempuh mekanisme dulu, apakah itu rakernas, rapimnas atau sebagainya dalam memutuskan sikap politik. Misalkan kayak PKB gitu kan, Caimin bilang sudah wacana masuk ke koalisi Prabowo. Ternyata katanya nanti, nah itu kan diputuskan dalam rakernas gitu kan. Nasdem ini belum ada acara organisasi formal lah, tiba-tiba. Rakernas kami di DPP itu sudah dipanggil oleh Ketua Umum ya, membicarakan masalah ini tentu sudah melalui pertimbangan ya dari semua pihak. Ada Dewan Pakar, Dewan Pembina, kemudian DPP itu sudah berembuk kan, itu kan seperti itu. Rakernas akan diadakan 26-27 Agustus ke depan. Nah, kenapa Nasdem tidak menunggu Rakernas? Karena Nasdem ini beda dengan partai lain. Kita nih harus jadi role model gitu loh. Jangan menggunakan Rakernas itu sebagai bargain position. Ya. Kita nggak perlu bargain position. Karena ketika Nasdem mendukung Prabowo Gibran, Pak Surya Paloh sudah bilang kami mendukung tanpa syarat dan mahar. Dikasih menteri syukur, nggak dikasih menteri juga nggak masalah. Gitu. Jadi ukurannya itu bukan menteri, bukan khusus menteri. Bukan, tapi bagaimana keberlanjutan dari pemerintahan ini. Tidak ada kekosongan pemerintahan. Emangnya mau gaduh terus? Gitu. Ya. Mau terus kita ribut, ya? Kalau kita ribut terus Jokowi terus jadi presiden dong. Kan nggak ada yang jadi presiden nantinya. Iya kan? Ribut lagi, digoreng lagi, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan harus tersampaikan kepada publik secara baik, secara jelas dan transparan. Ini kan banyak sekali nih tokoh-tokoh, mohon maaf ya, tokoh-tokoh masyarakat yang goreng sana, goreng sini, menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Nah, ini yang menurut saya berbahaya sebenarnya. Gitu ya. Saya bukan anti kritik gitu, saya tukang kritik juga kan gitu ya. Tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi juga lah gitu ya. Jadi itu nggak boleh juga kemudian menjadi pola pikir kita, paradigma berpikir kita. Yang penting saya harus lawan, yang penting rakyat harus melawan, kan seperti itu. Tapi kan ketika terlalu buru-buru juga bargaining politiknya seperti agak kecil lah bahasanya gitu kan. Nilai bargaining politik, daya tawarnya ini agak kecil gitu kan. Sementara kalau agak dilama-lamain, mungkin kan dirayu-rayu dulu, ini bargaining politiknya agak lebih tinggi nih gitu kan, nilai jualnya buat masuk ke ini. Surya Paloh nggak suka yang recehan. Mohon maaf ya. Surya Paloh, Nasdem tuh nggak suka yang recehan. Kan kami udah bilang tanpa syarat dan mahar. Jelas kok, tanpa syarat dan mahar. 2 periode mendukung Jokowi juga tanpa syarat dan mahar. Kenapa ketika 2 menteri kami hilang, kemudian diminta oleh presiden untuk mengisi kembali dengan kader, kami nggak isi? Karena itu bagian dari tanggung jawab moral kami. Nggak kita isi loh, kita kosongin. Silakan diisi orang lain. Kan kalau yang lain mungkin rugi, kan gitu toh? Masih cukup lama. Kita enggak. Silakan. Kami bertanggung jawab. Kalau ini dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi, ya kami juga nggak mau masukin lagi. Bagian dari tanggung jawab moral. Berarti ketika sekarang... Jadi nggak mau hal-hal yang receh. Oh gitu. Ada yang lebih besar berarti ya? Berarti sekarang ketika Prabowo kabarnya lagi penyusunan kabinet, ini kan agak sempat kenceng deh. Makanya sampai Pak Yusril kemarin bilang tekanan itu sangat kencang pada Pak Prabowo dari mitra-mitra koalisi, dari parpol-parpol koalisi, ini sangat kencang sekali gitu. Nasdem nggak ikut bagian dari dalam persaingan itu? Enggak. Berarti nggak mengajukan nama juga Pak Surya Paloh? Tidak mengajukan nama, tidak juga nyamperin gitu ya, enggak.
Jadi Pak Surya Paloh berpikir kalau memang Nasdem dibutuhkan untuk ikut membangun gitu ya pemerintahan ini ke depan, dikasih ya kita terima. Gitu. Kalau nggak dikasih ya memang kita mau ngemis-ngemis. Ya. Seperti yang Prabowo bilang, sorry nih. Sorry ya. Sorry. Gitu. Jadi nggak seperti itulah gitu ya. Jadi jangan pula tersampaikan informasi ke publik itu seolah-olah buru-buru tuh kepengen mendapat menteri, cepat-cepat mendapatkan. Enggak, kita udah bilang ke Pak Prabowo, Pak Surya Paloh bilang, kami mendukung tanpa syarat dan mahar karena bagi kami kepentingan bangsa di atas kepentingan politik. Itu aja. Terus narasi perubahan itu gimana sebenarnya, Bu? Jadi gini, ini juga harus, makanya saya bilang, ini terlalu banyak orang pinter, keminter yang suka dungu-dunguin orang. Ya, perubahan itu kan harusnya, itu kan linear dengan bergulirnya waktu. Benar nggak sih? Iya. Keberlanjutan, apakah dalam keberlanjutan itu tidak ada perubahan? Ada. Dari baik menjadi lebih baik itu perubahan loh. Benar nggak? Iya. Ini ya, misalnya nih, ini program Jokowi, misalnya infrastruktur, ini udah baik nih. Dilanjutin sama Prabowo, menjadi lebih baik lagi. Berubah toh? Berubah ini namanya perubahan. Dari baik menjadi lebih baik. Dari yang kurang baik menjadi baik, itu perubahan. Jadi ngapain takut dengan narasi perubahan? Penyempurnaan kali itu, Bu. Enggak juga. Kalau perubahan kan yang nggak ada jadi ada. Enggak, itu keliru. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Rasulullah aja, Nabi Muhammad aja nggak sempurna. Nggak sempurna gimana tuh? Nah, iya kan? Betul toh? Manusia. Rasulullah menyampaikan bahwa saya manusia. Dan kami sebagai umatnya, karena saya Muslim, Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Bagi kami umatnya sempurna. Tapi Rasulullah sendiri merasa dia tidak sempurna sebagai manusia. Gitu kan, masih ada melakukan kesalahan menurut Rasul. Kenapa? Karena yaitu bijaknya Rasulullah, ya, kemudian akhlaknya yang luar biasa menempatkan diri Rasul itu seperti itu gitu. Jadi perubahan itu bukan berarti, kelanjutan itu bukan berarti tidak ada perubahan, ada perubahan. Contoh, kemarin nggak ada tuh program makan gratis, makan siang gratis untuk anak sekolah. Sekarang ada. Apa itu bukan perubahan? Perubahan. Belum ada, Bu. Ada nanti, insya Allah. Menterinya aja belum ada. Ya, insya Allah ada, insya Allah ya. Jadi banyak juga kementerian-kementerian yang katanya dari sekian menjadi sekian. Itu kan perubahan juga. Ya, dari posisi sekian menteri menjadi sekian menteri. Apa itu bukan berubah? Bertambah. Nah, itu dia. Kadang-kadang narasi ini loh yang suka dipertentangkan. Orang Indonesia ini senang bener. Jadi tahu nggak, Sis? Kalau kita bikin undang-undang di DPR itu, kenapa sering lama? Satu kalimat aja, itu pro dan kontranya itu luar biasa. Yang ini ngomong begini, padahal sekedar narasi. Padahal inti dari masalahnya sama, artinya pun sama. Gitu loh. Cuman beda narasi aja nih, cara penyampaiannya aja, cara menulisnya. Gitu aja, itu jadi bisa sampai 2-3 jam loh itu berdebatnya. Memang orang Indonesia suka berdebat. Iya. Karena memang kata itu kadang sensitif, Bu. Kayak seperti Pilkada Jakarta, Ahok terpleset itu kan hanya masalah kata itu kan. Penafsiran yang dipakai, dibohongi dengan yang ini kan. Itu kan masalah kata yang akhirnya bisa berjam-jam. Saya kira beda juga. Itulah makanya saya bilang tadi. Kalau Ahok itu, saya kira itu hanya karena dia nggak beruntung aja. Dulu dia pernah mengucapkan kalimat itu loh waktu dia waktu mau jadi bupati di Belitung Timur, dan itu tidak dipermasalahkan di sana. Nah, kemudian dia ulangi di Jakarta menjadi masalah. Kan seperti itu. Kenapa waktu narasi itu disampaikan di Belitung Timur itu tidak jadi masalah? Iya kan? Kenapa coba? Kan? Karena dulu belum terlalu ini kan di sana. Nggak seksi seperti Jakarta. Iya, kan, tapi artinya menurut saya narasi itu, ya, sebuah narasi itu penting untuk di hati-hati, tapi bukan ya
Masa iya sih satu kalimat aja bisa sampai 1 jam 2 jam baru bisa diselesaikan? Kan gitu, di situ ada tata bahasa loh, ada ahli tata bahasanya, ada ahli hukumnya di situ. Masa iya mereka nggak bisa menyampaikan ini loh sebenarnya dari kamus bahasa Indonesia seperti ini gitu, tapi tetap aja masih diotot-ototin. Ya orang Indonesia memang begitu. Padahal undang-undang Ciptaker yang tebalnya sekian bisa kilat tuh ya. Iya. Sebenarnya kalau saya sih melihatnya gini sis, bikin undang-undang tuh nggak harus lama, sepanjang ya kan naskah akademiknya udah ada. Iya. Kemudian tenaga ahli, backup tenaga ahli, ya kan, kemudian backup dari apa namanya narasumber-narasumber yang berkepentingan di situ, gitu ya, terkait hukumnya, terkait tata bahasanya, selainnya sudah ada, saya rasa nggak perlu lama-lama. Emang kalau lama bagus? Kemudian yang cepat itu nggak bagus? Nggak juga. Kan tergantung kualitas, bukan tergantung waktu. Iya. Bu, ada juga yang menyebut bahwa cepatnya Nasdem mengambil keputusan untuk bergabung dengan Prabowo karena masih ada kaitannya dengan PDIP nih, Bu. Bahwa maksudnya? Karena ketika di Pilpres kemarin PDIP berseberangan dengan Prabowo, kemungkinan besar bahwa PDIP akan mengambil garis tegas, dia akan menjadi oposisi di 2024. Nasdem yang disebut-sebut sedang tidak baik hubungannya dengan PDIP, tentu tidak mau satu barisan dengan PDIP menjadi oposisi di parlemen. Makanya dia buru-buru gabung ke Prabowo biar tidak satu perahu dengan PDIP. Saya kira itu persepsi yang keliru. Nasdem itu partai yang terbuka, nggak baperan. Sekali lagi saya bilang ya nggak baperan. Dan partai politik ini kan hanya sebagai alat untuk bisa mengabdi kepada rakyat. Jadi nggak ada masalah kita mau bergandengan dengan PDIP mau bergandengan sama siapapun, partai manapun, nggak ada masalah sebenarnya bagi Nasdem. Tapi yang penting satu visi dan misi aja. Satu visi dan misi. Bagaimana program itu bisa kita warnai menjadi lebih baik, itu aja persoalan bagi Nasdem. Jadi Nasdem itu nggak baperan, intinya nggak pernah baperan, itu aja. Apa juga karena Nasdem nggak pernah jadi oposisi? Selama lahir jadi partai kan masuk di dalam pemerintahan 10 tahun. Belum pernah Nasdem jadi oposisi nih. Ya untuk apa jadi oposisi? Kalau jadi di dalam kabinet kita bisa ikut mewarnai, untuk apa jadi oposisi? Emang gak enak. Memangnya kalau di dalam kita nggak bisa keras. Kan teman-teman sendiri tahu tuh gimana cara saya misalnya di Komisi 9 kalau ngomong, ya kan? Walaupun saya di kabinet, walaupun partai saya adalah partai koalisi, tapi kalau menterinya kinerjanya jelek, saya bilang jelek. Iya. Perbaiki dulu. Sorry, kita nggak akan terima loh. Kami nggak akan terima. Perbaiki dulu. Ya kan? Ini anggarannya berapa? Distribusinya kemana? Perbaiki dulu. Skor. Keluar dulu. Kita tegas begitu. Nah, itu kan juga bagian dari oposisi sebenarnya. Tapi oposisi yang konstruktif. Iya. Bukan oposisi yang mencaci maki. Itu bedanya. Katanya, wah, kita ini kan demokrasi. Boleh dong. Anjing, babi, binatang, bajingan, tengi, segala macam. Oh, nggak boleh. Menurut saya itu nggak pantas itu kayak orang nggak sekolahan gitu loh. Ya, nggak sekolahan. Kemudian tidak punya etika, tapi bicara etika kepada orang lain. Yang ngomong gitu. profesor. Yang ngomong sendiri nggak punya etika. Nah, itu kan juga nggak pas, gitu ya. Kalau kita bilang nggak cerdas, kurang cerdas, goblok nih, ya masih bisa terima lah ya. Tapi kalau udah mulai bilang bajingan, bangsat, saya terus terang aja saya merasa sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai seorang perempuan ini mengajarkan anak bangsa ini nanti ke depan menjadi brutal, gitu. Dan ini nggak baik. Dan itu menjadi tanggung jawab semua guru besar di seluruh universitas Indonesia ini, ya kan? Dan juga guru-guru untuk tidak ya mengikuti narasi-narasi yang seperti ini. Kita silakan kritisi pemerintah, silakan dan saya sudah selalu bilang loh dimanapun saya bicara saya selalu bilang. Pemerintah yang terlalu absolut pasti diktator dan dia nggak akan bagus, pasti diktator. Jadi tetap harus ada oposisi di situ supaya ada kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Bu, tapi kalau kita melihat komposisi politik hari ini kan tinggal 2 partai yang belum menyatakan sikap resmi.
kemungkinan satu partai seperti PDIP ini sudah sepertinya banyak yang menilai dia akan menjadi oposisi di parlemen. Tersisa PKS. PKS sejauh ini dia masih berupaya untuk bertemu Pak Prabowo untuk masuk koalisi, tapi belum jadi. Kalau akhirnya nanti PKS gabung ke dalam koalisi pemerintahan, akhirnya tersisa PDIP. Bagaimana demokrasi Indonesia nanti ke depannya ketika oposisi cuma 1-2 misalkan di parlemen? 1, 2, 3 menurut saya nggak ada bedanya sepanjang konsisten sebagai oposisi. Ya kan? Jangan di depan publik oposisi, tapi kemudian di paripurna misalnya menerima dengan catatan, kemudian tanda tangan di misalnya di dalam di tanda tangan, tapi di luar ngomong menolak. Itu kan ada yang terjadi seperti itu selama ini. Misalnya begini, kenaikan BBM, ada nih ya, saya nggak mau bicarain, ada kenaikan BBM, dia teriak-teriak tuh di masyarakat, kenaikan BBM ditolak, tapi di DPR mereka terima. Gitu. Padahal nangis-nangis lah itu Bu ya. Itu kan nggak itu yang saya bilang nggak konsisten gitu loh, nggak konsisten gitu. Nah, tapi saya memuji, saya terus terang saya puji PDIP. Selama menjadi oposisi, PDIP itu keren. Saya harus akuin. Bahkan saya bilang waktu saya di UI itu saya bilang PDIP itu kalau jadi oposisi keren luar biasa, keren, memang dia konsisten dengan itu, gitu ya. Nah, jadi saya sih tetap berharap ada yang berada di luar. Tapi ketika kemarin pembahasan revisi undang-undang kementerian aja, yang dibilang menolak karena ini akan menghambur-hamburkan uang negara, karena kan berpotensi revisi ini kan untuk menambah, yang dibilang ada 40 kementerian dari 34 kan. Toh ternyata malah lancar-lancar aja, semua fraksi setuju, meskipun ada catatan. Tapi kan dalam artian ketika ngambil keputusan itu kan semua setuju. Ini kan sama aja. Apalagi dagelan politik seperti apa lagi gitu kan kita lihat lagi. Makanya saya selalu bilang ya bahwa partai politik itu dalam melakukan rekrutmen terhadap anggota yang duduk di parlemen itu juga harus dilihatlah kapasitasnya gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, partai politik gitu ya, jangan pragmatis juga lah gitu ya, jangan pragmatis ya, sekali-sekali lah ya bicara atas nama kepanjangan tangan rakyat gitu ya, itu juga harus dilakukan. Nah, yang ketiga perlu digarisbawahi juga gitu ya. Memang kita butuh koalisi yang kuat agar tidak semua diveto, tidak semua program bagus pun selalu dianggap tidak disetujui gitu kan. Itu juga nggak bisa berjalan pemerintahan kan seperti itu. Jangan juga seperti itu ya. Itu saya sudah sampaikan itu kepada masyarakat melalui semua media bahwa partai politik pun harus juga merubah diri lah ya. Merubah diri, memperbaiki diri, mengkader yang benar gitu ya, jangan cuma pragmatis doang. Nah, kalau kita bicara, saya mau masuk satu hal nih, Liz. Dinasti politik. Saya sebenarnya nggak setuju dengan bahasa dinasti politik. Karena hampir semua partai politik menggunakan dinasti politik di dalam dan di luar negeri. Ada dinasti politik, ya toh. Yang nggak boleh itu sebenarnya nepotisme. Ini anaknya bodoh nih, goblok, tolol, misalnya gitu. Nggak bisa kerja, misalnya kan, udah bodoh, tolol, nggak bisa kerja gitu. Tapi kemudian dimajuin. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dia pinter, memang cerdas, kenapa enggak? Seandainya sajalah ya, punya perusahaan. Anakmu pinter, cerdas. Memangnya kamu mau kasih orang lain jadi direktur setelah kamu tua? Pasti anakmu. Kan seperti itu. Tapi kalau anakmu yang nggak ada anakmu yang cerdas, yang pinter, ya kasih dong orang lain. Karena kalau kamu tetap ngotot dikasih ke anakmu, pasti hancur nih perusahaan. Nah begitu juga sebuah negara. Benar nggak sih? Nah, bicara soal Samsul. Belimbing sayur, ya, yang mengendorse si Samsul, si belimbing sayur ini siapa? Kan partai politik, kan diendorse oleh partai-partai politik. Mereka yang mengajukan, mereka yang menyetujui. Ya Jokowi senang-senang aja kalau menurut saya, benar nggak? Senang-senang aja dia. Tapi kan yang mengendorse kan partai-partai politik. Nah sekarang kita tinggal lihat nih, ya.
Sekarang kita tinggal lihat, mampu nggak dia menjadi wakil presiden? Di satu sisi, yang nggak setuju bilang, wakil presiden itu cuma ban serep. Nggak ada gunanya, begana begini begono. Nah kalau nggak ada gunanya, kenapa diributin? Kan haknya cuma hak protokoler. Nah, bicara sudah gitu, saking nggak sukanya, ada lagi kalimat yang keluar. Nanti kalau, ini paling-paling sebentar 2-3 tahun Prabowo meninggal. Ya. Nauzubillah min zalik. Kenapa mendahului Tuhan? Mahathir sampai umur berapa tuh? 90. Ya kan nggak boleh lah kita mendahului Tuhan, kemudian kekhawatiran itu karena Prabowo sudah tua dan takut 2-3 tahun meninggal. Nanti si belimbing sayur naik, kan gitu. Jadi semua alasan itu dicari untuk mengatakan si Samsul ini, si belimbing sayur ini nggak mampu. Gitu toh. Tapi di sisi lain dia bilang bahwa ini cuma serep, ban serep. Ya menurut saya nggak konsisten gitu. Ya udahlah, kita coba anak muda ini, ya kita lihat bagaimana kiprahnya, kan gitu. Baru kita bisa nilai. Kalau dia belum melakukan tugasnya sebenarnya sudah kita nilai duluan, kan nggak fair. Benar nggak sih? Iya. Anies mau dibanding-bandingin dengan Jokowi, kalau saya pribadi nggak bisa juga, karena nggak apple to apple. Anies hanya mengurusi Jakarta, Jokowi mengurusi Indonesia, nggak bisa dibandingkan. 1:1 nggak bisa. Iya. Terus dibilang, dulu Jokowi pernah jadi gubernur DKI, kan sebentar, belum melakukan apa-apa, nggak bisa juga dibandingin. Jadi jangan dibanding-bandingin dulu. Nanti ketika Anies jadi presiden, misalnya ada rezeki beliau jadi presiden, kita lihat 1 periode lebih bagus dari Jokowi, baru kita bisa ngomong dia lebih bagus dari Jokowi, kan gitu. Tapi kalau belum, kan belum bisa kita ngomong seperti itu. Nah, rakyat kita ini belum dewasa dan belum cerdas. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih Pak Anies di Nasdem sendiri, Bu? Kenapa? Nasib Pak Anies sendiri gimana di Nasdem? Anies kan bukan kader Nasdem. Ini kan kayaknya seolah-olah Anies itu dilepas gitu kan. Anies bukan kader Nasdem. Anies bukan kader Nasdem, bukan kader PKB, bukan juga kader PKS. Kok dilepas? Ya enggak dong. Jadi tidak ada tanggung jawab bagi Nasdem terkait masalah masa depan karir politik Anies gitu. Lah, kan Nasdem sudah bilang kalau Anies mau nyalon lagi sebagai gubernur DKI, kami siap mendukung. Kan gitu. Sahroni jadi wakilnya. Masuk barang itu kan? Benar nggak sih? Masuk barang itu gitu. Apa salahnya gitu? Kami tetap bertanggung jawab gitu. Anies nyalon lagi sebagai gubernur DKI, kita sodorkan nih ada putra terbaik Nasdem nih, ya kan, yang bisa menjadi wakilnya, kita sodorin. So what? Gitu sis. Jadi nggak ditinggal Nasdem? Enggak Anies lah, itu, Bu, ya? kita tuh nggak pernah boleh meninggalkan kawan seiring. Tapi kita juga harus menyampaikan ke publik bahwa tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan. Karena memang positioningnya seperti itu. Dia bukan, Nasdem nama Anies bukan koalisi, tapi Nasdem mendukung Anies Baswedan. Kalau koalisi antara PKS, Nasdem, dan PKB, itu baru namanya koalisi. Tapi kalau kata PKS ini, masa udah nyapres, nyagup, ini kan merendahkan. Anies ini udah tokoh nasional, masa malah ditarik lagi ke jadi tokoh daerah lagi? Dia tergantung Aniesnya mau seperti apa. Okay. Dia yang bisa menempatkan dirinya kan. Bu, saya pengen tanya soal pernyataan Pak Prabowo ini yang juga cukup menarik, bahwa kalau nggak mau ikut ya udah di luar aja jadi penonton, jangan ganggu. Ini banyak ditafsirkan oleh banyak pihak. Wah, ini salah satu butir-butir dari kepemimpinan yang mungkin agak otoriter lah bahasanya, agak ini, apalagi dari latar belakang Pak Prabowo yang juga militer, bagian dari Orde Baru. Ini kekhawatiran orang, jangan-jangan nanti nggak bisa nih kita kritik-kritik nih. Kalau menurut Ibu tafsir seperti itu gimana, Bu, dari pernyataan Pak Prabowo? Saya kira mungkin ada narasi yang agak kurang tepat ya, ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan jadilah penonton. Itu jangan menurut saya kalau jangan mengganggu saya setuju, tapi kalau jadi penonton saya nggak setuju. Jadi kalau jangan ganggu tuh gini loh, ini kan sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang
menjadi oposan pribadi yang nggak puas ya dengan hasil Pilpres ini, itu kan selalu menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah gitu ya. Itu hoax-nya, fitnahnya, segala macam lah itu keluar kemana-mana. Pokoknya Prabowo Gibran jelek aja. Nah, itu loh. Itu saya sepakat dengan itu. Tapi dengan kalimat jadilah penonton, saya nggak setuju. Karena apa? Karena kami punya hak. Rakyat itu punya hak dan punya kewajiban terhadap bangsa dan negara ini, ya kan? Prabowo kan dipilih rakyat. Dia nggak bisa mengatakan bahwa nggak jadilah penonton, nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dia bilang jangan mengganggu, saya sepakat. Ya jangan ganggu lah. Kalau mau kritik boleh. Kritik itu bukan mengganggu loh. Kritik itu memberi masukan. Kritik itu memberikan kontrol. Nah tergantung Prabowo-nya. Nanti dia akan melihat kritik itu sebagai kontrol atau sebagai gangguan. Dan kalau dia melihat itu sebagai gangguan, saya kira kelasnya berarti jauh di bawah Jokowi. Karena Jokowi dikatain bajingan bangsat aja sama Rocky Gerung aja dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia pikir ini orang stres ngomong. Pelangak-pelongo, Ibu. Iya, dia nggak peduli. Bukan level gue. Level gue itu kerja. Ya kan? Bagaimana menunjukkan kualitas kinerja saya sehingga saya mendapatkan kepuasan publik di atas 70%, 60%. Itu yang mau ditunjukkan Pak Jokowi. Untuk apa nangkepin omongan orang yang seperti itu? Nggak penting. Nah, jadi makanya Pak Jokowi jauh lebih harusnya Pak Prabowo nanti, betul juga Pak Prabowo selalu belajar ke Pak Jokowi dalam hal kebijakan ini. Pak Jokowi nggak pernah gubris yang gitu-gitu. Berarti Bu setuju Bu dengan usulan banyak kalangan bahwa sebaiknya Pak Jokowi ini jadi penasehat Pak Prabowo. Bahkan sampai dibentuk yang namanya presidential club gitu bahasanya. Kalau presidential club itu kan semua presiden-presiden di Republik ini, ya seperti ada Ibu Mega, kemudian ada Pak Habibie, ada Pak SBY. Saya kira itu nggak masalah, itu cuma namanya aja ya. Tapi bagian dari Pak Prabowo menghormati orang yang sudah pernah menjadi presiden dan dia menginginkan masukan dari mereka. Saya kira itu hal yang bagus. Soal apakah nanti Jokowi bisa masuk di situ atau enggak ada masalah juga. Dan apakah Bu Mega mau masuk situ bareng Pak SBY dengan Pak Jokowi? Jadi gini, kalau kami sih di Nasdem ya itu seperti tadi, kita nggak pernah mau berpikir kepentingan partai politik, kepentingan kelompok kami, tapi kami lebih mengedepankan bagaimana rakyat Indonesia atau Indonesia ini guyup gitu loh. Itu sih yang menjadi poinnya Pak Surya gitu. Karena kalau kita nggak guyup, kita nggak bisa kerja. Bu, berarti Nasdem ini menjamin bahwa ketika masuk koalisi pemerintahan di parlemen akan tetap menjadi mitra yang kritis juga, Bu? Tetap. Kebijakan-kebijakan yang ini tetap. Kemarin di TV One ada Deddy Sitorus, ada Refli Harun, ada Habibur Rahman. Ditanya saya, Nasdem mau jadi tetap kritis atau enggak? Nah, terus saya bilang, atau mau jadi oposisi atau mau jadi koalisi? Saya bilang Nasdem secara organisasi koalisi. Tapi saya secara pribadi saya tetap akan menjadi oposan. Secara pribadi. Karena penting bagi saya untuk melakukan kontrol sebagai wakil rakyat. Kalau program itu bagus, maka saya akan dukung support 100%, enggak 1000% bahkan. Tapi kalau program itu jelek, saya pasti akan bilang ini jelek dan ini harus diperbaiki. Dan kalau memang ini buruk, ya nggak usah sama sekali disetujui. Tapi kalau udah perintah partai repot, Bu. Itu tadi, janganlah jadi gini ya, jangan juga jadi kambing congeknya partai, ya kan? Ya, jangan jadi kambing congeknya partai juga gitu. Kalau memang partai politiknya memang pragmatis, kemudian bertentangan secara terus-menerus dengan hati nurani, ya saya mendingan pensiun. Kalau saya mendingan pensiun. Karena kan ada memang yang di pemerintahan misalkan kayak dulu gitu kan. Tapi kalau masih bisa ditoleransi dengan mewarnai kebijakannya, saya kira masih bisalah kita terima gitu ya. Tapi kalau sudah otoriter nggak boleh juga gitu. Kita kan nggak digaji sama partai politik. Yang gaji kan rakyat. Benar. Harus kedudukannya harus sama. Bagaimana kita bisa menjadi loyal kepada partai dan kita juga harus loyal kepada
rakyat yang memilih kita. Tanpa partai politik kita nggak bisa nyalon. Tanpa suara rakyat apa kita bisa jadi? Kan nggak juga. Nah itu sebenarnya harus disadari oleh seluruh anggota anggota parlemen ya, anggota DPR gitu. Jangan jadi follower doang. Kalau cuma jadi follower doang ngapain? Tapi kalau Ibu pribadi setuju nggak sih Bu, menteri itu sampai 40? Belum ditambah wamen loh ini bahasa kita. Dihitung ya. Kalau saya sih berharap Pak Prabowo Gibran menghitung anggaran. Ya, karena jangan sampai nanti hanya untuk menampung orang, tapi kemudian mubazir gitu ya. Apa anggaran itu menjadi mubazir, nggak perlu juga gitu. Nggak perlu juga. Saya kira harus dihitung benar-benar deh. Gitu. Belum kesedot buat makan siang gratis itu kan. Karena nanti yang parahnya lagi, begitu wakil menteri ini digeser, jadi oposisi langsung. Ya kan, malah jadi duri dalam daging nanti kan, karena dia tahu apa yang di dalam kemarin kan, bongkar lagi keluar. Menurut saya saya sih terus terang nggak setuju ya, kurang setuju saya kalau saya pribadi sih ada wakil-wakil menteri itu saya kurang nggak setuju. Nggak jelas juga kerjanya. Kalau menurut saya ya, nggak jelas lah, kecuali kementerian yang memang punya program itu luas, seperti misalnya Menek BUMN itu perlu gitu ya. Kemudian Menteri Desa itu perlu karena harus ada yang turun tuh ke bawah. Jangan cuma di belakang meja aja. Menteri Tenaga Kerja itu perlu tuh wakil menteri kan. Jangan kayak dulu lompat pagernya cuma satu kali, lompat pagernya tuh harus berkali-kali. Ya. Kalau cuma satu kali kemudian jadi viral, untuk apa? Saya bilang gak ada gunanya. Itu cuma narsis doang. Ya, harus lompat berkali-kali supaya tahu bagaimana kelakuan perusahaan-perusahaan nakal itu toh. Nah itu perlu gitu loh. Jadi ada yang memerlukan wakil, ada yang juga nggak memerlukan. Saya kira pertimbangannya harusnya seperti itu. Oke Bu, sebelum kita tutup diskusi ini, saya pengen lemparkan ke teman-teman. Mungkin ada yang pengen tanya dari teman-teman. Gimana men? Saya mau nanya Bang. Memang kan di awal ini Nasdem sudah menegaskan bahwa masuk menjadi oposisi ini tidak pakai mahar dan tidak ada syarat. Koalisi. Mau masuk koalisi. Tapi kalau nantinya disuruh milih gitu, kementerian apa nih yang akan dipilih Nasdem? Jadi gini, Nasdem itu selalu kami ya di dalam itu sudah tahu dengan kemampuan dari kawan-kawan di DPP masing-masing itu sudah tahu. Jadi si A itu passionnya di mana, si B passionnya di mana, si C passionnya di mana. Jadi kalau menaruh orang ya tidak sesuai dengan passionnya itu kan berbahaya. Nah itu yang dihindari oleh Nasdem. Maka kemudian Nasdem tanya nih sama Pak Prabowo kalau dikasih, ya kan? Kasih nih misalnya. Nah kami tinggal ngambil nih. Oh ini yang cocok si ini, gitu. Karena passionnya di sini. Gitu aja sih sebenarnya. Ya simpel-simpel aja. Dan satu lagi Bu, bukan masalah passion juga. Berkaca juga pada kasus SYL dan Joni Plate. Akuntabilitas. Ya. Akuntabilitas. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kami. Harus kami akui. Akuntabilitas. Iya, ini kan gara-gara kasus SYL. Karena politisasinya tinggi. Iya. Ya. Kita ini kan politisasinya tinggi nih. Siapa yang nyolong, besar, yang kecil, yang menengah, yang segala macam kan politisasinya tinggi nih. Jadi memang harus benar-benar hati-hati. Gitu. Ini pelajaran berharga bagi Nasdem. Makanya Nasdem nggak mau digantikan. Ketika keluar dua, nggak mau dimasukin lagi. Karena kami berkaca dengan pelajaran yang kami dapat. Gitu. Bukan trauma Bu ya? Enggak lah. Kita nggak boleh, bekerja untuk rakyat itu nggak boleh trauma. Cuman lebih hati-hati. Jadi akuntabilitas itu betul-betul mulai kita perhitungkan sekarang gitu ya, mulai kita lihat ini kader ini benar-benar bisa nggak menjaga akuntabilitasnya untuk partai, untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara. Itu menjadi pelajaran juga bagi kami. Sekalipun ya sama-sama kita tahulah ya, banyak sih orang yang korupsi tapi nggak ketangkep aja kan gitu. Iya toh? Iya banyak tapi nggak ketangkep aja gitu. Nah ini kan juga harus menjadi pelajaran bagi kami sendiri. Saya pribadi juga harus berkaca, harus juga belajar ya. Kadang-kadang bisa juga saya melakukan satu kesalahan. Padahal niat kita baik, tapi belum tentu baik loh ditanggapi orang lain belum tentu baik.
niat kita baik belum tentu ditanggapi secara baik gitu, bahwa oh itu niat baik sebenarnya, tapi belum tentu. Tapi kan kalau kasus SYL ini kan benar-benar luar biasa gitu kan. Bagaimana buat kepentingan keluarga gitu. Ya itu harus dipertanggungjawabkan ya. Yeah. Pak Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa Pak ICL dan Pak YSL-nya sendiri juga menyampaikan bahwa dia bertanggung jawab. Kemudian kami sebagai partai politik juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Ya, kami bertanggung jawab juga gitu. Makanya kami tidak menempatkan penggantinya. Itu biarlah orang lain, sehingga kami juga menghukum, bisa dibilang menghukum diri sendiri gitu ya, untuk memperlihatkan pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Jadi kami bukan partai yang kemaruk. Ya. Diganti, masukin lagi kadernya. Kalau kita enggak, kita mesti tahu diri juga lah gitu. Konsisten lah. Siap. Intinya konsisten, ini yang penting. Menjadi politisi sekarang ini kan konsistensi. Ya pemirsa, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan saya dengan Bu Irma Chaniago. Silakan simpulkan sendiri dan semoga bermanfaat dan menjadi bahan informasi politik bagi Sobat Rakyat Merdeka semua. Dari saya, sekian, terima kasih, salam Rakyat Merdeka. Assalamualaikum.